Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Shalom. Wah, walaupun kita masih sedikit, kita tetap semangat memuji Tuhan. Amin. Boleh yang di belakang baju agak ke tengah gitu, saudara yang di belakang, yang paling belakang sana dan yang di belakang sana boleh agak maju ke tengah, Pak. Bapak, saudara, ya, supaya nanti saudara kita yang lain boleh ngisi bangku yang di belakang. Jadi mungkin mereka terlambat bisa ngisi, ya. Oke. Puji Tuhan. Kita bersyukur pada pagi hari ini Tuhan masih beri kita kesempatan untuk memuji Tuhan. Amin. Kayaknya kita belum siap nih memuji Tuhan. Halo, shalom. Lambaikan tanganmu yang siap memuji Tuhan pada pagi hari ini. Shalom, lambaikan tangan belum kelihatan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Mari saya undang kita bangkit berdiri, kita menghormati hadirat Tuhan. Kita mau datang menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Siapkan hatimu, tundukkan hatimu, tundukkan pikiranmu di bawah kuasa Kristus. Biarlah kita dapat menyembah Tuhan. Biarkan hadiratnya menguasai kita. Biarkan hadirat Tuhan yang turun atas kita. Biarkan segala permasalahan itu, jangan terlalu fokus dalam setiap permasalahanmu. Datang kepada Tuhan pagi hari ini. Serahkan semuanya. Sembah Dia, agungkan Dia. Syaralabaya syikira lalabaya syai, urabaya syikira lalabaya syai, syiralamaya syikira lalabaya syai. Kami sembah Kau Tuhan, kami tinggikan Engkau Yesus, Raja segala raja. Hadirat-Mu turun atas kami, melingkupi setiap kami, menguasai setiap hidup kami. Kami datang menyembah-Mu dengan segala kekurangan kami. Ini kami Yesus, datang menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Saya undang kita semua jemaat Tuhan, kita naikkan pujian ini. Katakan, ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Katakan lagi, ku masuk ruang Maha Kudus. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Mari angkat kedua tanganmu. Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu Yesus Tuhan. Ku sembah-Mu, sebab nama-Mu kudus. Amin. Kudus Tuhan. Oh, Kau kudus Tuhan. Katakan lagi. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Katakan, ku menyembah-Mu, ku menyembah
kami masih mau lebih lagi menyembah-Mu, sebab Engkau kudus. Haleluya. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Oh, terima kasih Tuhan. Ku masuk dengan hati tulus, penyembah yang maha kuasa.
kasih Tuhan. Oh Jesus, kami haus Engkau, kami rindu Engkau Tuhan. Itulah tujuan kami datang di tempat ini. Oh, hadirat-Mu melingkupi kami, hadirat-Mu melayakkan kami. Haleluya. Angkat kedua tanganmu, biarkan singer menyanyikan pujian ini. Katakan, Bapak Ibu Saudara berdoa, mengangkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan, mengagungkan Dia, mengucap syukur kehadirat Tuhan yang maha tinggi. Biarkan hadirat-Nya menguasai hidup kita. Amin. Katakan lagi, sama-sama katakan. Oh haleluya. In the highest, let our King be lifted up. Katakan lagi-lagi, Hosana. kita yang ajaib. Engkau sungguh ajaib bagi hidup kami. Engkau sungguh ajaib di dalam setiap musim hidup kami. Kami sampai di bulan Mei ini, di bulan Mei minggu kedua, sungguh semua karena anugerah Tuhan. Bahkan kami bisa memuji, mengagungkan Engkau dengan keadaan tenang, nyaman, tanpa ada gangguan. Semua itu karena anugerah-Mu Tuhan. Kami umat-Mu yang hadir di tempat ini dengan setiap hati yang kami bawa dari rumah kami. Biarlah Tuhan Engkau hadir di setiap hati kami. Kami boleh Tuhan menikmati hadirat-Mu. Kami boleh Tuhan dijamah oleh Roh-Mu. Kami boleh diubahkan. Kami boleh mengalami terobosan baru. Kami boleh mengalami kesembuhan. Kami boleh mengalami kelepasan. Kami boleh mengalami hal-hal yang dahsyat yang dari Tuhan. Kami datang tadi, kami pulang membawa kemenangan. Kami datang tidak sama seperti kami datang, kami pulang membawa perubahan yang luar biasa dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau yang pimpin hidup kami. Bahkan Engkau yang pimpin ibadah ini sampai akhir. Bahkan firman-Mu yang disampaikan Tuhan yang ambil alih. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau lebih bersorak-sorai lagi buat Tuhan Yesus. Sama-sama dengan saya katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Kita mau bersorak-sorai buat Tuhan. Ready mau bersorak-sorai buat Tuhan? Kasih tos dong. Tos.
harusnya gitu. Boleh nggak kita mari serukan, hey hey gitu ya, ikutin ya, mari serukan, hey serukan, hey hey ya. Oh mari serukan, hey serukan, hey hey, bahwa Yesuslah Raja, men. Mari seru, keluarkan suaramu buat Tuhan, hey hey, bahwa Yesuslah Raja. Belum berseru lagi buat Tuhan, katakan mari serukan, mari serukan, hey serukan, hey hey, bahwa Yesuslah Raja. Oh mari serukan, hey serukan, hey hey, bahwa Yesuslah Raja. Mari serukan, hey serukan, bahwa Yesuslah Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya, haleluya. Dalam segala keadaan kita, jangan pernah kita terus berseru kepada Tuhan. Jangan pernah lupa ya, kita harus berseru terus kepada Tuhan, karena Dialah Sang pemilik hidup kita, amin. Dialah kekuatan hidup kita, Dia yang menguatkan hati kita, Dia yang menyatakan setiap membuat kelemahan-kelemahan kita itu menjadi suatu hal yang bisa dipakai Tuhan untuk mempermuliakan Dia, bisa mengangkat kita menjadi pribadi yang mengalami kemenangan. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita angkat satu pujian buat Tuhan Yesus. Haleluya. Tetap berada dalam hadirat Tuhan. Haleluya, makasih Tuhan. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Yes Tuhan, haleluya. Katakan lagi. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau
Haleluya, kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Engkaulah perisai, Engkaulah perlindungan kami, bahkan Engkau menara benteng pertahanan kami. Kami ada hari ini sebagaimana ada karena Tuhan. Kami kuat, tentu ada banyak persoalan, masalah dan pergumulan. Tetapi Tuhan yang selalu bersama dengan kami, memberikan kami kekuatan, bahkan jawaban, serta berkat-berkat yang berlimpah. Hati kami siapkan untuk kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Tuhan, Engkau jamah hati kami, agar kami memahami kebenaran firman-Mu. Kami sambut kebenaran firman Tuhan dalam nama Yesus. Bersama-sama kita katakan amin. Amin. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara, berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Thank you buat tim Praise and Worship yang sudah membawa kita dalam pujian penyembahan pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara, saya percaya kita dalam keadaan baik dan sehat. Amin. Boleh sekali lagi sapa mungkin kiri dan kanan dan katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya. Baik Bapak Ibu Saudara, hari ini tema kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan, saya beri judul Heart Sets on Jesus. Yaitu artinya bagaimana hati kita mau taruh kepada Tuhan. Bagaimana mata kita mau taruh dan memandang Yesus saja dalam kehidupan kita. Saya percaya bahwa setiap kita adalah manusia, betul ya Bapak Ibu ya? Boleh tanya kiri kanan, Anda manusia atau bukan? Dan saya juga percaya bahwa setiap manusia memiliki hanya satu kali waktu untuk hidup dalam dunia. Betul ya? Walaupun dengan segala kesenangan dunia, apapun yang dunia tawarkan kepada kita seringkali mungkin rasanya maunya ada terus di dunia ini dengan segala kesenangannya. Walaupun tentu ada pergumulan. Tetapi ada banyak orang ketika berbicara tentang kematian, akan ada banyak orang yang takut dengan yang namanya kematian. Karena dunia menawarkan ada banyak sekali hal yang menyenangkan, yang mengasihkan, yang membuat daging kita ingin, kalau boleh seperti lagu, aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Siapa di sini percaya bahwa hidupnya di dunia hanya satu kali? Karena ada kepercayaan lain yang berkata bahwa nanti kita bisa terlahir kembali, reinkarnasi mungkin bisa jadi kucing, bisa jadi anjing gitu ya saudara. Jadi monyet, saudara mau jadi binatang, terlahir kembali? Enggak, kita mau hidup bersama dengan Tuhan dalam kerajaan surga. Karena itu adalah janji Tuhan bagi setiap kita. Ya walaupun kita punya satu kehidupan di dalam dunia, ada banyak cara orang menempuh jalan hidup ini. Mungkin ada beberapa di antara kita yang mengejar kebahagiaan di dalam hal mungkin memiliki titel atau gelar akademik yang banyak. Karena ada orang-orang yang suka belajar. Mungkin ada juga orang yang merasa bahwa yang dia kejar adalah ketika memiliki finansial yang mapan. Itu yang dia kejar dalam dunia ini. Ada yang senang dengan hobi. Ada orang-orang yang senang naik gunung, maka setiap bulan dia sudah rencanakan bulan ini saya akan naik gunung apa misalnya yang dekat dulu, Gunung Salak misalnya. Lalu minggu setelah dia lakukan itu, dia ingin mencapai lagi pencapaian yang lebih besar. Dia bilang aku ingin mendaki Gunung Lawu misalnya. Ya tapi kalau saya nggak hobi mendaki saudara, paling kalau bisa ke Gunung Sahari aja. Atau kalau enggak mungkin ke Gunung Agung yang ada di Kuitang gitu ya saudara. Nah ada banyak orang yang mencari hal-hal dan mereka kejar itu di dalam dunia. Kita hidup di dalam dunia, kita terlahir dari bayi, jadi remaja, jadi pemuda, dewasa, lalu menjadi tua, lanjut usia kita. Dalam setiap perjalanan hidup dan proses yang Tuhan izinkan terjadi, saya percaya ada satu titik di mana kita dapat merasakan bahwa segala sesuatu yang sudah kita lalui, segala pencapaian kita, apa yang sudah kita raih dalam dunia ini, seperti apa yang dikatakan oleh dalam kitab Yakobus 4 ayat 14 yang berkata hidup ini seperti uap yang sebentar ada lalu hilang lenyap. Benar nggak saudara? Siapa di sini yang nggak bertambah tua boleh angkat tangan. Istri saya aja baru ulang tahun. 6 Mei. Dia sudah berusia, nggak apa-apa kan kalau wanita sebut usia, karena kalau cewek tanya umur katanya pantang saudara. Padahal usia saudara nggak bisa menghindar, pasti bertambah, betul nggak? Istri saya udah 51. Tepuk tangan. Ulang tahun tambah usia berarti waktu kita di dunia makin juga berkurang ya katanya ya.
ya, tetapi kita doakan umur panjang, sehat, ya, dan Tuhan terus sertai, ya. Nah, seperti anak kecil ini, dia masih kecil tapi nanti jadi besar. Ketika dia masih kecil dia nggak ngerti, ada yang khotbah nggak boleh ke depan. Tapi saudara yang sudah dewasa udah ngerti. Nah, dalam setiap perjalanan hidup kita mungkin Tuhan bawa kita dalam semua proses hidup. Tuhan kasih kita mungkin ada satu titik di mana kita berhenti sejenak, dan seperti saya katakan, Yakobus dalam pasal 4:14 berkata tentang hidup yang seperti uap yang sebentar ada lalu hilang lenyap. Kita mulai memikirkan, dan kita setiap orang percaya yang percaya sama Kristus Yesus, kita sudah mulai bisa mendapatkan makna bahwa sebagai orang percaya, ya Tuhan izinkan saya bisa melalui berbagai fase dalam hidup, ada proses yang Tuhan izinkan. Tetapi kita sudah bisa menyadari bahwa ada satu pribadi yang tidak dapat diambil oleh apapun itu. Sukacita yang diberikan oleh pribadi itu tidak dapat dibungkam oleh penderitaan, oleh siksaan, oleh setiap persoalan masalah. Bahwa hidup kita adalah mahakarya daripada kasih karunia dan anugerah Allah. Di mana ketika dia mau datang ke dalam dunia, dia mati, dia bangkit, dan dia naik ke surga. Dia kasih kemenangan buat setiap kita. Maka pagi hari ini pesan Tuhan sederhana saja, bagaimana kita mau memusatkan pandangan dan perhatian kita dan hidup kita kepada Tuhan sebagai penyempurna iman kita. Dia adalah Allah yang mau datang dan mati bagi setiap kita. Rasul Paulus mengatakan dalam Kolose 3 ayat 1 bahwa karena itu sesudah kamu dibangkitkan bersama Kristus, carilah perkara-perkara yang di atas di mana Kristus ada. Siapa sih yang gak mau hidupnya berhasil? Semua mau. Bekerja maunya dipromosikan, punya usaha, bisnis maunya dapat profit atau cuan yang banyak, betul gak saudara? Yang lagi sekolah maunya berprestasi. Tetapi dalam seluruh aspek dan proses hidup kita, kita harus menyadari bahwa hidup kita harus berpusat kepada Kristus, pemilik kehidupan. Hari ini kita akan bahas bagaimana agar jiwa kita, hidup kita, hati kita terus merindukan dan terus memusatkan pandangan kita kepada Kristus Yesus yang adalah juru selamat kita. Bagaimana hidup kita yang hanya satu kali ini kita mau tujukan kepada Tuhan sambil kita menjalani kehidupan kita sehari-hari. Maka yang pertama yang harus kita kerjakan, ini penting Bapak Ibu Saudara, yang pertama yang harus kita lakukan adalah seeking first the kingdom of God. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Matius pasal 6 ayat 33 dan 34 berkata begini. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Siapa di sini yang hidupnya gak pernah susah, gak pernah punya masalah? Pasti punya masalah. Bermasalah dengan berat badan yang naik. Mau ke gereja baju udah gak muat. Tadi kita berusaha ya, ada pakai baju ya. Ternyata istriku yang berulang tahun selain usia bertambah, kayaknya berat badan agak bertambah karena berbagai macam perayaan ulang tahun. 3 hari 3 malam kayaknya ya. Makan terus, jadi tadi ada baju yang dia udah siapin, dia coba pakai. Ternyata agak sempit dan dia ganti. Gak apa-apa kan? Dia agak gimana, agak malu gitu saudara. Saya juga naik saudara. Ada banyak jas saya udah gak muat. Ada banyak lagi celana yang tadinya ya bisa dipinggang tapi udah gak muat. Itu kesusahan juga ya, kadang-kadang kita bisa mikir ya. Kok gue naik berat badan, gimana caranya menurunkan badan. Saudara, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari, firman Tuhan bilang. Karena besok punya kesusahannya sendiri. Ada banyak orang, anak-anak muda khususnya persoalan tentang mental health hari-hari ini, betul gak sih? Karena mental, banyak penyebabnya.
Salah satunya soal gambar diri yang rusak, tidak percaya diri, tetapi juga comparing diri kita, membandingkan diri kita dengan orang lain. Karena apa? Karena dengan dunia sosial media saat ini, di mana yang ditampilkan adalah semua yang indah, yang baik, yang ya pokoknya yang wah gitu ya saudara. Sehingga ketika dia tidak dapat menjadi seperti yang dia lihat di sosial media akan membuat dia depresi, stres, banyak pikiran dan akhirnya kena di mental health-nya. Saya mau katakan bahwa mengucap syukurlah dalam segala hal, cukupkan diri kita dengan apa yang ada. Karena saya percaya bahwa dengan Tuhan hadir dalam hidup kita dan dia kasih kita keselamatan dan dia telah tebus dosa kita, dia mengangkat hidup kita menjadi berharga yang tadinya nggak layak dilayakkan oleh Tuhan. Dan yang membuat terang kita betul-betul bersinar bukan hanya sekedar ketika kita menanggalkan manusia lama, ketika kita tidak lagi berbuat dosa yang dirusak oleh keinginan-keinginan dunia yang menyesatkan kita. Tetapi saya mau katakan bahwa kita menjadi orang yang menjadi terang dunia ketika kita secara aktif mengejar tujuan-tujuan yang selaras dengan kehendak Allah. Dan bagaimana hidup kita mencerminkan kemuliaan Allah. Karena menyimpan harta di dunia dan terobsesi dengan hanya memikirkan kita bagaimana menghindar dari segala kemalangan, segala kesusahan akan hari esok. Itu bukan hanya tidak bijaksana Bapak Ibu Saudara. Sibuk memikirkan bagaimana menghindari kesusahan hari esok merupakan tanda kita tidak menghormati Allah. Karena tidak sepenuhnya percaya kepada kedaulatan dan pemeliharaan Tuhan. Benar nggak saudara? Kita ditebus Tuhan, kita menjadi milik Tuhan, kita sudah dibayar dengan darahnya yang mahal. Kita menjadi milik Tuhan. Ketika kita jadi milik Tuhan, tentu dia menjadi pemilik kita dan dia bertanggung jawab atas kita. Di sini siapa yang punya anak? Saudara angkat tangan. Anak sendiri berarti anak kita adalah milik kita. Betul nggak Bapak Ibu? Ketika anak kita sendiri, pasti saudara memelihara, merawat dia dengan baik. Betul nggak saudara? Ketika dia lahir, ibu-ibu akan jaga gantian dengan suami istri. Biasanya anak ketika masih bayi, ya beberapa tahun lalu istri saya masih bilang, yuk kita punya anak lagi yang kecil karena anak udah besar, jadi kepengen punya anak yang kecil. Saya bilang, aduh karena saya ingat 3 anak saudara. Kalau jaga tengah malam, kadang-kadang itu tengah malam, dini hari terbangun, itu bukan hanya membuat kasih kita keluar, tapi tensi kita jadi tinggi. Karena suka, sekarang bagian kamu aja, saya kan sudah. Jadi itu bisa ribut saudara. Dan itu menyita waktu, betul nggak Bapak Ibu yang pernah mengalami dan merawat anak bayi? Ya kan? Dan melalui perjalanan hidup ini kita banyak belajar bahwa apa? Bahwa ketika kita hanya mengkhawatirkan sesuatu tentang hari esok, makanya di sini saya tulis, itu merupakan bentuk daripada ketidakhormatan kita kepada kedaulatan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Bagaimana kita sebagai orang tua merawat anak-anak kita sejak mereka lahir dalam dunia ini dan sampai dewasa. Saya percaya Tuhan kita Yesus Kristus yang telah menebus saudara dan saya dan kita menjadi miliknya, dia juga pasti bertanggung jawab untuk memelihara hidup kita. Oleh sebab itu jangan pernah khawatir akan hari esok. Ini kebenaran firman Tuhan yang datang kepada kita. Makanya ayat 33 dimulai dengan sebuah rumus buat setiap kita. Pegangan bagi setiap kita, pedoman bagi kita. Bahwa carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Segala sesuatu dalam dunia ini Tuhan akan kasih sama kita saudara. Tetapi rumusnya, kuncinya, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Berbicara kerajaan Allah, kita percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tidak ada yang datang kepada Bapa dan masuk dalam kerajaan surga kalau tidak melalui Yesus Kristus. Itu harus clear di situ. Surga kita hanya satu. Dan Yesus Kristus adalah Allah yang bertahta di situ. Tidak semua agama menyelamatkan.
Karena Yohanes 14 ayat 6 berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Karena sekarang lagi viral saudara. Soal itu kan. Soal kenapa mau jadi Kristen gitu kan. Saudara harus percaya bahwa saudara jadi orang Kristen, pengikut Kristus bukan karena hal-hal yang menyenangkan daging kita ketika kita ikut Kristus. Bukan ketika dibilang kalau ikut Kristus hidupmu akan diberkati, bukan itu. Tetapi kita tahu dan kita percaya hidup ini telah ditebus oleh Tuhan yang adalah juru selamat. Dan dia kasih keselamatan, pengharapan akan hidup yang kekal. Dan kalau kita setelah hidup, karena saya pastikan setiap manusia pasti akan meninggalkan dunia ini. Tetapi yang menjadi kepastian dan pengharapan kita adalah apa? Ada surga yang kekal yang menanti setiap anak Tuhan yang percaya. Dan untuk sampai ke situ, firman Tuhan bilang, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Seorang teolog bernama John Stott, dia pernah berkata, pada akhirnya sama seperti hanya ada dua jenis kesalehan, yang berpusat pada diri sendiri dan yang berpusat pada Allah. Demikianlah pula hanya ada dua jenis ambisi. Seseorang dapat berambisi untuk dirinya sendiri atau untuk Allah. Tidak ada alternatif ketiga. Sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya, kita harus meyakinkan dalam diri kita bahwa ambisi kita adalah untuk hidup bagi Kristus. Rasul Paulus ketika dia mengalami perjumpaan dengan Kristus, hidupnya berubah 180 derajat Bapak Ibu Saudara. Yang tadinya dia menganiaya pengikut Kristus, ketika dia mengalami perjumpaan dengan Kristus, dia langsung bilang, hidupku adalah sebuah apa? Kristus. Hidupku bagi Kristus, tapi mati adalah sebuah keuntungan. Jadi kalau hari ini kita masih hidup, tanya saudara kiri kanan masih hidup? Masih? Kalau masih hidup, hidupmu harus kau persembahkan buat Kristus. Karena kalau kita ikut Kristus dan hidup kita persembahkan kepada Kristus, mata kita, hati kita dan hidup kita tertuju kepada Kristus, maka hidupmu pasti tidak akan mungkin Tuhan gak pelihara hidup kita saudara. Maka nggak usah khawatir akan penghidupan dalam diri kita. Seringkali kita khawatir sehingga membuat kita berusaha dengan mengandalkan kekuatan kita. Dan kita lupa bahwa kita punya Allah yang berkuasa. Maka mari kita tujukan mata kita senantiasa kepada Tuhan Yesus Kristus. Sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya, kita tuh nggak boleh tunduk kepada ketakutan akan masa depan, akan hari esok. Karena kekhawatiran tentang persediaan yang ada di masa yang akan datang itu mengabaikan janji-janji Bapa Surgawi yang selalu hadir dan selalu peduli dan selalu memahami kita. Dan itu adalah sebuah kegagalan bagi kita sebagai anak Tuhan yang hidup dalam kasih karunia-Nya kalau punya mindset seperti itu. Maka kalau kita gagal, maka kita nggak mengerti bahwa anugerah Tuhanlah yang memerdekakan kita dan bahkan memberkati hidup kita. Maka Tuhan itu sedang memanggil kita untuk percaya sepenuhnya kepada penyediaannya. Dan bagaimana hidup kita memprioritaskan kerajaan Allah dan kebenarannya dalam segala keadaan. Baik senang maupun susah. Karena berbahagialah mereka yang terus-menerus mencari kehendak Tuhan dan gak pernah berhenti meminta perlindungan, arahan, tuntunan daripada Roh Kudus. Ya saudara ya, jadi mari kita mau mencari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Saya baru pulang dari Tarakan, kemarin dari Kalimantan Utara, dan ada satu calon pejabat GBI dari sebuah daerah di Tanjung Selor tapi masuk lagi pedalaman apa namanya gitu ya saudara. Sinyal susah, dia tadinya harusnya menjadi PDP di tahun ini tetapi karena sinyal susah tidak bisa ikut diklat. Lalu saya tanya, sudah ada gereja belum di situ GBI? Belum ada. Jadi kamu yang memulai merintis? Iya. Orang Dayak asli.
dan ada banyak jiwa tetapi dia tidak punya rumah, numpang sama ada orang di situ. Lalu ibadahnya di mana? Ya masih di rumah itu numpang katanya. Dan dari hal itu saja, dari obrolan itu saya seperti merasa bahwa ada suatu teguran dari Tuhan bahwa di kita ini yang hidup di kota Jakarta dan di kota-kota besar berlomba-lomba membuat gereja dengan fasilitas yang baik, nggak salah sih saudara. Cuma ternyata ketika bertemu dan turun ke daerah dan tanya dan ngobrol dengan mereka, kita bisa tahu bahwa ada orang-orang yang berjuang sebagai ujung tombak di daerah-daerah yang masih terpencil dan di pedalaman, yang dengan penuh semangat mau tetap ada di daerah itu dan mau berjuang. Dan saya bilang, kalau tanah kamu punya karena mereka adalah orang asli di situ. Jadi mau bangun tapi nggak ada uang. Saya bilang kalau bangun gereja yang sederhana aja kayak seperti dari kayu apa, dia bilang gampang, kalau kayu bisa dapat dari mana saja. Oh begitu, oke. Saya bilang saya minta nomor WA kamu, nanti saya bicara sama istri saya. Kalau bisa kita bantu apa yang bisa kita bantu, kita akan bantu. Karena saya melihat mereka untuk datang ke kota Tarakan saja naik pesawat, ada subsidi sih 700.000, tetapi pesawat tidak setiap hari, itu pun pesawat yang hanya isinya 8 orang mungkin, yang kalau sama burung terbang lebih tinggi dari pesawat saudara. Ya, jadi saya percaya kalau naik pesawat itu pasti kita akan berdoa terus saudara, berserah sama Tuhan. Ya, dan dari situ saya melihat bahwa ada orang-orang yang ada di ujung tombak sana, di pedalaman-pedalaman yang masih berjuang dan perlu pertolongan kita. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, bukan hanya berbicara tentang kita melayani, tetapi ketika kita berkontribusi juga di dalam pekerjaan Tuhan, saudara sedang melakukan kebenaran firman Tuhan. Ya, jadi saya lihat dan saya melihat bagaimana perjuangan mereka yang ada di daerah yang penuh dengan sukacita, semangat, datang mencari Tuhan dan bahkan melayani Tuhan. Ada penggabungan dari gereja lain yang masuk di GBI, ada beberapa hamba-hamba Tuhan yang mau menjadi pejabat di GBI, dan dalam keterbatasan mereka penuh dengan semangat. Saya percaya bahwa mereka adalah orang-orang yang akan dipakai oleh Tuhan. Lalu yang kedua saudara, yang pertama cari dahulu kerajaan Allah, yang kedua setelah kita cari kebenarannya dan kita hidup di dalam kebenaran itu, kita harus hidup juga walking in the victory of Christ, berjalan dalam kemenangan Kristus. 1 Korintus 15 ayat 57 berkata, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Dia Allah yang sudah mati lalu bangkit, dan nanti beberapa minggu ke depan kita akan peringati kenaikan Yesus Kristus ke atas kerajaan surga. Dia Allah yang memberikan kemenangan bagi kita karena kemenangan Kristus adalah kemenangan kita. Maka sebagai anak Tuhan yang telah ditebus, kita ini adalah orang-orang yang menang, sehingga kita harus tetap berjalan dalam kemenangan itu. Kita harus tetap fokus ketika kita hidup kita tujukan dan mata kita tertuju kepada Tuhan. Kita harus tetap fokus untuk hidup di dalam kemenangan yang sudah kita miliki di dalam Kristus. Bahwa apa? Hidup kita bukanlah orang-orang yang kalah. Kalau mungkin saudara kalah, kelihatannya gagal, saudara, bukan berarti saudara kalah. Tetapi kemenangan kita di dalam Kristus adalah menyadari bahwa hidup adalah anugerah. Kalaupun sekali-sekali Tuhan izinkan aku berjalan dalam lembah kekelaman, kalau aku boleh mengalami kegagalan, itu bukan berarti aku adalah orang yang kalah. Tetapi aku sedang ada dalam proses yang Tuhan izinkan, agar aku dapat melihat bagaimana Tuhan memproses hidupku. Dan melalui proses hidup itu yang susah, melalui lembah kekelaman, tetapi dengan tangan Tuhan dia tetap memegang aku, dan aku akan dapat mencapai garis akhir itu, melewati setiap rintangan, dan ada kemenangan yang Tuhan sediakan. Sekali lagi, kemenangan bukan hanya soal ketika saudara terlihat menang atas kompetisi. Karena kemenangan kita dalam Kristus itu bukan berbicara soal kompetisi. Kemenangan kita di dalam Kristus ketika apa? Kita sudah tidak ada lagi iri hati dalam hidup kita. Kemenangan kita di dalam Kristus ketika apa? Ketika kita tidak lagi memiliki sakit hati sama orang.
Kemenangan kita di dalam Kristus adalah apa? Ketika kita melepaskan pengampunan kepada orang yang bersalah kepada kita. Kemenangan kita di dalam Kristus adalah apa? Kita tidak lagi berlomba-lomba dan tidak silau dengan harta dunia. Kita tidak lagi ada dalam persaingan ketika ada dalam dunia pelayanan. Tetapi kemenangan kita yang sesungguhnya adalah apa? Ketika kita mau mengalah untuk menang, kalau kita mau mendorong orang lain untuk semakin maju, itu kemenangan kita, saudara. Karena ukuran kita adalah Kristus. Kristus memberikan teladan dan contoh. Ketika dia disiksa, dianiaya, dia bahkan berkata, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ketika dia diadili, di depan imam besar, depan Pontius Pilatus, dia dapat berdalih, dia dapat juga mungkin berdebat, menyatakan alasan-alasannya, tapi dia tidak lakukan itu, saudara. Tetapi saya percaya ada maksud rencana Tuhan untuk kita sebagai orang percaya untuk mencontoh dan meneladani apa yang dia lakukan, untuk seringkali apa? Menyembunyikan dan meredam setiap harga diri kita sebagai manusia yang egois. Tetapi kita mau menjadi seperti Kristus. Dan saudara, berjalanlah dalam kemenangan Kristus. Hadapi hidup dengan penuh keyakinan dan semangat bahwa kalau Tuhan bersamaku, siapakah lawanku? Kalau saudara disakiti, kalau saudara dikecewakan, berkata puji Tuhan, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tetap kasihi mereka. Karena pertobatan orang lain, perubahan orang lain, bukan kuasa kita, tetapi kuasa Roh Kudus. Yang kita lakukan, doakan dia, doakan yang terbaik, dan biarkan Roh Kudus bekerja. Dalam pelayanan kami bersyukur ada beberapa anak muda dari kepercayaan seberang. Sekarang sudah malah datang gereja dan bahkan melayani. Saya bilang kalau istri saya ini seperti marketing surgawi. Dia sering menginjil orang, suruh inilah kamu ke gereja lah begini. Kadang-kadang kalau saya sih masih takut, saudara. Nanti takut dibilang kristenisasi. Tetapi kalau dia, ada adik daripada salah satu anak rohaninya yang tadinya dari seberang tapi sudah percaya, adiknya belum mau. Minggu lalu datang dan sebelumnya kemarin komsel di rumah datang, tetapi kemarin hari Minggu ibadah raya juga datang dan bahkan langsung melayani jadi di media, jadi switcher. Melalui itu dan kita lihat awalnya dia kayak kurang srek, tapi dia datang juga karena mamanya dan kakaknya sudah Kristen, tapi dia belum. Dan akhirnya dia datang dan kita melakukan persuasif, pendekatan, ngobrol biasa, dan akhirnya ditugaskan untuk di media, pegang switcher, dan sebentar sore ibadah dia juga akan melayani lagi. Dan saya percaya bahwa Tuhan mau pakai setiap kita melalui hidup kita untuk menjadi contoh buat orang lain. Ketika kita mau fokus kepada kemenangan yang Tuhan berikan kepada kita. Lalu yang terakhir, kita harus selalu tujukan mata kita kepada kemuliaan yang ada di masa depan. Eyes fixed on future glory. Ibrani 12 ayat 2 berkata, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Saudara perhatikan di situ dikatakan bahwa dia mengabaikan kehinaan dan dia tekun memikul salib, menggantikan sukacita yang disediakan bagi dia. Yesus Kristus dia bisa memilih untuk berontak. Yesus Kristus bisa memilih dan melakukan hal-hal yang mungkin dia bisa lakukan dengan kuasanya untuk dia tidak melalui setiap siksaan dan penderitaan yang sangat hebat itu. Tetapi dikatakan dengan tekun dia memikul salib. Setiap anak Tuhan ketika kita tujukan pandangan kita bahwa Tuhan sediakan kemuliaan di masa yang akan datang dalam kerajaan surga. Maka segala sesuatu dalam dunia ini kita mau tetap tekun apapun yang datang dalam hidup kita. Tantangan, masalah, pergumulan,
kita mau berkata, Tuhan Engkau tetap baik. Ketika kita menghadapi kesusahan, mungkin secara finansial, percayalah bahwa Tuhan hadir dan Tuhan dapat memberkati hidupmu. Ketika kita mengikuti dan melayani Tuhan dengan tekun, mengarahkan mata kita, maka ada reward yang tidak terlihat, saudara. Yaitu dalam kemuliaan masa depan. Kita melakukannya dengan harapan yang mulia, bahwa nanti suatu saat kelak aku akan bersama dengan Kristus. Tuhan sendiri akan muncul dalam kemuliaannya untuk membawa kita masuk ke dalam kerajaan surga. Saya percaya bahwa setiap anak Tuhan, ketika kita mau tekun seperti Kristus, dikatakan dia tekun pikul salib, menggantikan sukacita yang disediakan bagi dia, maka Tuhan akan memuliakan kita. Amin, percaya saudara? Ada yang bilang muda hura-hura, tua kaya raya, mati masuk surga. Mau gitu saudara? Tapi apakah semudah itu? Karena hidup di dunia tentu tidak mudah. Tetapi ketika kita tujukan mata kita pada kemuliaan yang masa depan, yang ada menanti kita, kita pasti akan mendapatkan apa yang Tuhan sediakan bagi setiap kita. Saya berdoa, biar seluruh jemaat GBI Tanah Merah, bersama Bapak Ibu Gembala dan juga bersama Gembala senior di tempat ini, kita adalah orang-orang yang selalu menunjukkan mata kita, hati kita, hidup kita kepada Tuhan, sehingga kita dapat melihat kuasa kemuliaan Tuhan dinyatakan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Mari saudara kita bangkit berdiri bersama. Kita mau angkat satu pujian bagi Tuhan. Memandang wajah-Mu. Kita mau katakan kepada Tuhan bahwa kerinduan kami adalah dekat kepada-Mu ya Tuhan. Mari angkat pujian ini, katakan dekat padamu. Dekat Padamu itu rinduku, setiap kataku Kau pun menunggu. Aku sangka ku temukan satu kasih yang abadi, kini ku datang dan ku bawa hidupku. Katakan memandang wajah-Mu, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Mari kita ulangi pujian ini, katakan dekat padamu ya Tuhan. Dekat padamu
itu rinduku. Oh. Setiap kataku kau pun menunggu. Aku sangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Mari angkat tanganmu lebih lagi. Wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidup. Mari jemaat saja katakan, memandang wajahmu. Ini yang mau kami lakukan. Oh, mengikutimu. Ya Rabaya Shikiri Rabaya Shik. Haleluya. Oh, kami mau bawa sembah kami. Ya Rabaya Shikiri Rabaya Shik. Haleluya, haleluya. Kau besar. Oh, mengejar hadirmu. Mari lebih lagi bersama-sama memandang wajahmu, memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Mengejar hadirmu, mengejar hadirmu dalam
hidupku. Sekali lagi mengejar hadir-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Haleluya, haleluya. Mari buka suaramu, sembah Dia. Oh, mengejar hadir-Mu, ini yang kami rindukan ya Tuhan. Membawa sembah kami. Menceritakan kebesaran-Mu, menceritakan anugerah-Mu, haleluya. Rababaya shekerena rabaya she, Yaralabaya sikini naralabaya she, Yaralabaya she, Kau Allah yang besar, Kau Allah yang dahsyat. Kami mau mengejar Engkau, menceritakan kebesaran-Mu, membawa sembah kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Thank you Jesus. Makasih Yesus. Kami mau terus memandang Engkau, bahkan menyadari akan anugerah kebaikan-Mu, sehingga kami menyadari hidup kami adalah karena anugerah Tuhan. Bukankah segala kebaikan, kasih, kebesaran Tuhan nyata dalam hidup kita? Kalau kami ada sebagaimana kami ada, kalau ada banyak hal yang bisa kami lakukan, kami raih berkat-berkat Tuhan yang berlimpah, semua itu adalah bukti dari kebesaran-Mu ya Tuhan dalam hidup kami. Betapa hati kami limpah dengan syukur. Dalam segala kerendahan hati kami mengakui kedahsyatan Tuhan. Kau Allah yang besar, yang dahsyat, Allah yang berdaulat dan berkuasa dalam hidup kami. Kami serahkan segalanya dalam tangan-Mu ya Tuhan. Dan kami mau berjanji untuk mencari kerajaan Allah dan kebenaran-Nya. Kami mau hidup dalam kemenangan-kemenangan yang telah Tuhan Yesus lakukan dan berikan dalam hidup kami. Dan tetap terus menetapkan pandangan, hati, mata, hidup kami kepada Tuhan. Akan kemuliaan yang akan menanti kami dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Kami mengucap syukur. Yang telah diberkati Tuhan, mari bersama-sama kita katakan amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu.